Hai, selamat datang kembali di channel Vodcom. Seperti biasa, kami akan membacakan kembali sebuah cerita horor yang mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Cerita horor kali ini berasal dari thread Wahyu Ariantin yang berjudul Setelah Anakku Meninggal. Cerita ini merupakan sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh penulis. Jadi, semua nama dan tempat dalam cerita ini telah disamarkan untuk menjaga privasi narasumber. Cerita horor ini merupakan bagian pertama atau awal dari rangkaian cerita Setelah Anakku Meninggal, di mana di thread aslinya cerita ini memiliki 9 bagian. Jadi, kami sarankan agar kamu bisa mendengarkan semua bagian dari cerita ini sampai dengan bagian ke-9. Karena menurut kami, cerita ini cukup menarik, serta agar kalian tahu alur ceritanya. Jika kalian ingin baca cerita ini secara langsung, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya, yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Sebelum kita mulai ceritanya, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tahu kelanjutan dari cerita ini, serta agar kamu bisa mendapatkan informasi tentang video terbaru yang lainnya dari Vodcom. Kami sarankan juga agar kamu menggunakan headset untuk mendengarkan cerita ini, agar kalian bisa mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini adalah urban legend dari salah satu daerah yang tak jauh dari kota tempat saya lahir. Tentang sebuah teror di sebuah desa yang sangat terkenal kala itu. Seluruh nama, tokoh, dan lokasi pada cerita ini sudah disamarkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila ada kesamaan nama, itu bukan suatu kesengajaan. Sekitar tahun 80 sampai 90-an, merebak sebuah cerita terkenal dari sebuah desa yang bernama Desa Gelagah. Sebuah desa yang semula aman, tentram, dan asri karena banyak sawah dan perkebunan di sana. Tapi tiba-tiba, semua itu sirna akibat sebuah teror dari dedemit yang menghantui seluruh warga desa Gelagah selama bertahun-tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Guntoro tadi malam pukul 1 dini hari. Sebuah berita duka keluar dari sebuah suara yang berasal dari toa musola dekat rumah Dewi. Sesaat setelah dia pulang dari musola. Mas Guntoro? Tanya Dewi dalam hati. Ia ragu dengan berita duka yang barusan ia dengar. Dewi mengerutkan dahinya sambil berjalan keluar rumah dan memperhatikan lagi suara dari musola itu. Benar loh Mas Guntoro, ucap Dewi dalam hati. Guntoro mati, Guntoro mati, teriak Gofur, tetangga rumah Dewi saat itu yang sedang berteriak-teriak. Hal itu membuat Dewi berjalan ke dalam rumah untuk mencari ibunya. Bu, Mas Guntoro meninggal, Bu, ucap Dewi pada ibunya yang sedang santai menonton TV di ruang tengah rumahnya. Iya nak, ibu sudah dengar, jawab ibunya. Dewi kembali keluar rumah karena banyak tetangganya yang saat itu ramai karena berita yang tiba-tiba ini. Beberapa warga yang juga mendengar berita duka yang diumumkan di toa musola terlihat keluar dari rumahnya. Mereka kaget dengan berita kematian Guntoro yang tiba-tiba. Gimana ceritanya sih si Guntoro bisa meninggal? Begitulah pertanyaan yang dilontarkan setiap warga yang keluar dari rumah. Pasalnya, sehari sebelum berita kematiannya muncul, banyak warga yang masih menjumpainya sedang nongkrong
dengan teman tongkrongannya di tempat biasa mereka nongkrong. Banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana Guntoro bisa meninggal secara tiba-tiba. Tapi tak seorang pun mengetahui kronologi kematian Guntoro. Pagi yang semula tenang tiba-tiba ramai akibat berita kematian Guntoro. Hari itu, berita tentang kematian Guntoro cepat menyebar ke seluruh telinga warga desa. Hal itu disebabkan karena Guntoro bukanlah seorang warga biasa di desa Gelagah. Bukan karena jabatan atau sifatnya yang bijaksana, tapi pemuda yang baru berusia 22 tahun itu terkenal bajul atau preman di desanya. Banyak perilakunya yang meresahkan warga desa, sehingga berita kematiannya banyak menyita perhatian warga. Banyak kebiasaan Guntoro dan teman-temannya yang sangat mengganggu ketentraman warga desa, mulai dari mabuk-mabukan hingga menjadi debt kolektor penagih hutang suruhan orang kaya yang ada di sekitar desa. Guntoro pun sempat dikurung di balik jeruji besi beberapa bulan karena tertangkap sedang memalak anak-anak yang baru pulang sekolah. Perilakunya yang banyak menyakiti warga itu membuat beberapa warga bukannya ikut berbelasungkawa, malah terlihat senang dengan kematian Guntoro. Karena dengan kematiannya, desa akan kembali aman dan tenang dari orang-orang sepertinya. Akhirnya meninggal kamu, Gun. Sekarang desa jadi aman, cetus Bambang yang rumahnya berada di samping tempat Guntoro sering nongkrong. Bambang sudah lama resah karena keramaian Guntoro dan teman-temannya sering mengganggu Bambang dan keluarganya. Gak boleh gitu bang, ucap Gofur. Itu aja buat yang suka membuat sakit orang banyak, tandas Bambang. Hari itu, desa Gelagah ramai akibat kematian Guntoro. Suasana rumah Guntoro pun ramai didatangi warga untuk bertakziah dan mengucapkan belasungkawa kepada keluarganya. Tapi warga yang datang bingung karena tidak ada jenazah Guntoro di rumahnya. Hanya ada ibunya, Ibu Ngatina, dan dua adiknya di rumah Guntoro, yaitu Suraji dan Wawan. Loh, Bu Ngatina, jenazah Guntoro di mana? Tanya salah satu warga yang bernama Bundari kepada Ngatina. Masih di rumah sakit bu, ujar Bu Ngatina. Maaf bu, Guntoro meninggalnya kenapa ya bu? Tanya Bu Undari. Belum sempat Bu Ngatina menjawab, tiba-tiba ia menangis. Ia sangat terpukul dengan kepergian anaknya yang tiba-tiba. Bu Undari pun menenangkan sambil meminta maaf karena ia telah menanyakan hal itu. Tidak Mundari, tidak apa-apa. Saya juga kaget mendengar kabar Guntoro meninggal. Tadi malam ada orang kesini memberi kabar kalau Guntoro meninggal dipukuli warga di jalan timur desa, ucap Bu Ngatina sambil menyeka setiap air yang keluar dari kedua matanya. Loh, Guntoro ada masalah apa bu? Saut salah seorang warga yang ternyata mendengarkan pembicaraan Bu Undari dan Bu Ngatina. Hus, tegur ibu-ibu lain sambil mengalihkan pembicaraan mereka berdua. Bu Ngatina masih menangis di atas kursi di depan rumahnya, menangisi kepergian anak sematawayangnya yang meninggalkannya selamanya. Tak berselang lama, sirine ambulan terdengar dari kejauhan. Suaranya yang semakin mendekat membuat Bu Ngatina yakin jika ambulan itu akan ke rumahnya membawa jenazah anaknya. Dan benar saja, ambulan itu berhenti tepat di depan rumah Guntoro. Tapi tidak hanya mobil ambulan yang datang. Satu mobil lagi datang dengan berisikan 2 orang polisi di dalamnya. Isak tangis keluarga Guntoro pun menyambut kedatangan jenazah Guntoro di rumahnya. Beberapa warga membantu memindahkan jenazah Guntoro
yang sudah berada di dalam keranda jenazah. 2 orang polisi terlihat masih di dalam mobil, menunggu situasi yang tepat untuk menuju rumah Guntoro. Saat situasi sudah kondusif, 2 orang polisi tersebut turun dan berjalan ke rumah Guntoro. "Assalamualaikum," ucap salah satu polisi lengkap dengan seragam dinasnya. Bunga Tinah yang mengetahui kedatangannya langsung menghampiri polisi tersebut. "Waalaikumsalam, Pak," jawab Bunga Tinah sambil mempersilahkan polisi tersebut untuk duduk. Dalam kedatangan kedua polisi tersebut, ternyata mereka membawa sebuah kabar kurang mengenakan tentang kematian Guntoro. Polisi tersebut menjelaskan jika tadi malam Guntoro dengan kedua temannya tertangkap warga saat akan mencelakai orang yang sedang melintas di jalan yang ada di timur desa. Kemudian, karena orang yang akan dicelakainya berteriak dan membunyikan klakson berkali-kali, membuat 2 orang warga yang berada tak jauh dari sana memanggil segerombolan warga yang lain yang sedang meronda malam itu, yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian. Di situ Guntoro dan kedua temannya babak belur dihajar warga. Naasnya, benturan keras yang menghantam kepala Guntoro membuatnya tak sadarkan diri seketika, dan ia meninggal saat sedang perjalanan menuju rumah sakit, ujar polisi tersebut. Kedua temannya dan warga yang memukuli Pak Guntoro sudah kami amankan di Polsek, Bu. Sekali lagi kami turut berduka, tambah polisi tersebut sambil berpamitan untuk pulang. Penjelasan polisi tersebut membuat warga yang ada di rumah Bunga Tinah pun saling berbisik. Mereka tidak menyangka jika akhir hidup dari Guntoro, si bajul desa, berakhir seperti ini. Di siang menjelang sore hari itu, jenazah Guntoro akan segera dimakamkan. Tapi ada hal yang janggal saat beberapa warga akan mengangkat jenazah Guntoro. Pasalnya, darah segar mengalir dan menetes ke tangan salah satu warga yang akan mengangkat jenazah Guntoro. "Sebentar, Pak, ini keluar darah, Pak," ujar Bunga Tinah sambil membuka sedikit penutup keranda sambil membersihkan darah yang ternyata keluar dari kepala jasad anaknya. "Astagfirullah," teriak Bunga Tinah sesaat setelah menyeka kain di atas jasad anaknya. Di situ Bunga Tinah melihat wajah anaknya yang penuh dilumuri darah hingga membasahi kain kafannya. Ia buru-buru membersihkan seluruh darah yang masih tersisa di wajahnya. Walau sudah dimandikan dan dikafani di rumah sakit, ternyata luka yang parah yang ada di kepala Guntoro masih mengeluarkan darah yang cukup banyak. Setelah Bunga Tinah beres membersihkan bekas darah di wajah jenazah anaknya, prosesi pemakaman Guntoro pun dimulai. Banyak warga desa mengiringi perjalanan jenazah Guntoro menuju peristirahatan terakhirnya. Bunga Tinah dengan para saudaranya mengiringi jenazah Guntoro di belakang. Walaupun banyak warga yang membenci Guntoro semasa hidupnya, tapi masih banyak juga warga yang bersimpati terhadap kematian Guntoro. Letak pemakaman Guntoro terdapat di pemakaman umum. Tempat itu berada di timur desa. Biasanya TPU di sana digunakan untuk pemakaman bagi warga 3 desa yang berada di sekitar sana. Lokasi pemakaman Guntoro ini terletak di timur desa, yang tidak lain adalah tempat di mana Guntoro dipukuli oleh warga yang menyebabkannya tewas seketika. Bekas tanah yang digunakan untuk menutupi darah Guntoro pun masih sangat ketara di sana. Bahkan beberapa warga pun saling bercerita mengenai kematian Guntoro saat melewati jalan itu. "Gak boleh ngomongin orang yang sudah meninggal, apalagi orangnya masih berada di sini, tepatnya di depan kita," tegur salah satu warga. Sesampainya di area TPU,
Pemakaman langsung dilakukan. Di akhir pemakaman, Bunga Tinah menyampaikan banyak rasa terima kasih dan permintaan maaf kepada seluruh warga yang telah membantu proses pemakaman anaknya, dan permintaan maaf atas segala kesalahan yang sudah diperbuat anaknya semasa hidupnya. Tidak ada kata lain selain maaf yang bisa dikatakan oleh Bunga Tinah sambil bergelinang air matanya. Awan mendung datang seiring dengan selesainya pemakaman Guntoro. Para warga pun berduyun-duyun berlarian kembali ke rumahnya masing-masing agar tidak didahului oleh hujan. Dalam perjalanannya pulang, hingga sampai di rumah, Bunga Tinah menyesali caranya yang gagal dalam mendidik anaknya hingga dewasa, hingga membuat Guntoro menjadi sulit diatur dan banyak merugikan orang lain. Bahkan di akhir hidupnya, anaknya meninggal dengan cara yang tragis seperti itu. Ya Allah, maafkan hamba telah gagal mendidik anak hamba. Ampuni segala dosa-dosa anak hamba, ya Allah. Semoga Engkau mengampuninya. Ucap doa seorang ibu kepada Sang Penciptanya. Meski semasa hidupnya banyak mengecewakannya, tapi Bunga Tinah tetap menyayangi anak sematawayangnya itu. Kini tidak ada kata lain selain sepi yang ada dalam benak Bunga Tinah. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit saat Guntoro masih SMP. Sekarang anak satu-satunya juga sudah meninggalkannya untuk selamanya. Sudah Mbak, yang sabar. Kalau Mbak ada perlu apa-apa bilang sama saya saja. Tidak perlu sungkan ya Mbak, kita kan saudara, ucap kedua adiknya. Selayaknya warga-warga desa, dan sudah menjadi tradisi di desa Gelaga, jika ada salah satu warga yang meninggal, maka akan dilakukan tahlilan dan yasinan di rumahnya hingga 7 hari lamanya. Hal itu pun berlaku bagi keluarga Bunga Tinah. Malam itu, setelah kematian Guntoro, diadakanlah tahlil dan yasinan di rumah Guntoro. Hingga suatu hari, tepat 7 hari setelah kematian Guntoro, dan setelah acara tahlilan dan yasinan di rumah Guntoro selesai, Bunga Tinah yang masih tidur tiba-tiba terbangun di tengah malam karena merasa haus. Dengan langkah gontai, Bunga Tinah berjalan menyusuri rumah menuju dapur sambil merasakan tenggorokannya yang sudah terasa kering. Pada rumah pedesaan zaman dulu, bahkan sampai sekarang, biasanya dapur rumah atau orang di sana sering menyebutnya dengan pawon, terletak di paling belakang dengan luas yang cukup besar. Di sana, Bunga Tinah mengambil kendi berwarna coklat berisi air untuk dituangkan ke dalam cangkir. Setelahnya, sebelum sempat Bunga Tinah meletakkan cangkir tersebut, tiba-tiba ia mendengar suara Suraji, adik laki-lakinya yang kebetulan masih menginap di rumahnya dan tidur di kamar Guntoro, yang tiba-tiba memanggilnya. Mbak, Mbak. Awalnya Bunga Tinah ragu, tapi suara Suraji yang memanggilnya ia dengar lagi. Bunga Tinah memastikannya sekali lagi. Apakah benar Suraji yang memanggilnya atau hanya efek ngantuknya saja? Dan ternyata benar. Suara itu adalah suara Suraji yang berada di dalam kamar Guntoro. Maka ia pun meletakkan gelasnya. Bunga Tinah berjalan ke arah kamar Guntoro yang hanya berjarak 2 meter dari pintu kamarnya. Mbak, Mbak. Suara itu muncul lagi dan kedengaran agak jelas. Bunga Tinah semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Suraji. Kenapa kamu tidak keluar kamar saja? Kok malah teriak-teriak manggil dari dalam kamar? Gumam Bunga Tinah heran. Rasa penasaran Bunga Tinah bertambah saat ia berdiri di depan pintu kamar Guntoro. Karena hidungnya
mencium bau gosong disertai bau amis yang tidak biasanya berasal dari kamar Guntoro. Bunga Tinah lantas membuka pintu kamar Guntoro secara perlahan. "Suraj!" Ucapannya tiba-tiba terhenti tatkala melihat ke dalam kamar Guntoro. Karena yang ia lihat di sana tidak hanya Suraji yang tengah tidur di atas kasur, tetapi ia juga mendapati seonggok makhluk berbalut kain hitam dan berkuncup tengah terlentang di atas kasur tepat di samping Suraji tidur. Pocong dengan kain kafan berwarna hitam legam dengan banyak bekas darah yang masih basah di kain kafannya berada di sana. Bau amis dan gosong barusan berasal dari sana. Bunga Tinah berteriak dalam hatinya. Ia pun langsung berlari keluar dan menutup pintu kamar Guntoro dengan keras. Langkahnya terbirit-birit, lalu masuk ke dalam kamarnya sendiri. Dia menutup wajahnya dengan selimut yang biasa ia pakai tidur. Sepi, tidak ada apapun di dalam kamarnya. Hanya lampu penerang yang berpijar kuning redup di langit-langit kamarnya. Sebenarnya Bunga Tinah sudah biasa dengan suasana seperti itu. Tapi malam itu berbeda dari malam-malam biasanya. Itu karena dia dan rumahnya baru saja disambangi pocong hitam yang dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Bunga Tinah tidak bisa lagi tidur, walau ia berusaha berkali-kali memejamkan matanya. Bunga Tinah hanya bisa bersembunyi di balik selimutnya sambil menahan rasa takut yang berkecambuk pada dirinya. "Mbak, Mbak, Mbak." Lagi-lagi panggilan itu terdengar dari telinga Bunga Tinah. Kali ini suaranya lebih terasa seperti sedang marah kepadanya dan lebih menakutkan. Bunga Tinah hanya mampu berdoa agar kejadian saat itu cepat berlalu.